Halo, kami dari kelompok 4 akan memaparkan prinsip efektif dan implementasinya dalam pembelajaran pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kelompok kami terdiri dari Abdon Haryanja, Khairul Fadli, Sutri Sarah, Nur Ainun Lubis, Hidayati Hijjah, dan Ica Sinaga. Berikut ini adalah peta konsep materi dari prinsip efektivitas yang akan kami jelaskan. Pada kegiatan ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah sebagai seperangkat dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kurikulum itu tidak bersifat statis, sehingga bisa dikembangkan berdasarkan yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan masyarakat, dan kebutuhan belajar. Apa itu prinsip efektivitas? Mengapa ada prinsip efektivitas? Bagaimana prinsip efektivitas bisa diketahui dalam perencanaannya? Yuk, mari kita lihat. Efektivitas itu merupakan bagian salah satu prinsip dalam mengembangkan kurikulum, di mana efektivitas itu sendiri adalah usaha dalam mengembangkan kurikulum untuk mencapai tujuan, hasil, dan sasaran yang tepat. Tujuannya yaitu mengetahui seberapa efektif atau pengaruhnya usaha yang dilakukan. Efektivitas yang dilakukan dapat dilihat dari tingkat pemahaman yang dilakukan baik secara kuantitas maupun kualitas yang dilihat. Efektivitas pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu efektivitas mengajar dan efektivitas siswa. Efektivitas mengajar. Efektivitas mengajar ialah kemampuan guru dalam mengajar menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan berupa RPP atau modul ajar. Efektivitas pembelajaran bergantung kepada cara mengajar guru. Ada 8 keterampilan cara mengajar guru. Pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kedua, keterampilan menjelaskan. Ketiga, keterampilan bertanya. Keempat, keterampilan memberi penguatan. Kelima, keterampilan mengadakan variasi. Keenam, keterampilan membimbing kelompok kecil. Ketujuh, keterampilan mengolah kelas. Kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Apa yang terjadi jika RPP yang sudah dikembangkan dengan baik diajarkan dengan tidak optimal? Tentu saja, cara mengajar guru yang tidak optimal membuat RPP yang sudah dikembangkan dengan baik berjalan tidak efektif. Efektivitas belajar siswa. Kurikulum yang dikembangkan, baik RPP atau modul ajar, dikatakan efektivitas jika sudah dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran dan perubahan yang dialami oleh siswa. Indikator efektivitas belajar siswa yang pertama itu ada sikap, yang kedua ada kemampuan memahami instruksi, yang ketiga ada kegigihan, yang keempat peluang, dan yang kelima kualitas instruksi, dan yang terakhir yaitu ketuntasan belajar. Contoh implementasi prinsip efektivitas dalam pembelajaran. Dalam implementasinya pada pembelajaran, prinsip efektivitas dapat terlihat eksistensinya dalam pembelajaran tersebut melalui beberapa ciri pengimplementasian, yaitu yang pertama, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus mampu mengadakan persiapan yang matang, menguasai dengan baik materi yang akan disajikan, serta melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan metode yang akan digunakan. Yang kedua, proses belajar mengajar komunikatif. Guru harus mampu dan memiliki kecakapan dalam penyajian materi, termasuk pemakaian media dan alat bantu untuk menarik perhatian. Yang ketiga, respon kepada peserta didik.
Dalam hal ini, guru memberi bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan ketika belajar dan mendorong siswa untuk mengajukan pendapat dan pertanyaan jika belum memahami. Yang keempat, aktivitas belajar. Dalam pembelajaran, ada kegiatan-kegiatan yang konstruktif atau kegiatan mendengarkan, kegiatan visual, kegiatan motorik, dan kegiatan emosional yang dapat tercipta sehingga pembelajaran tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal. Dan yang kelima adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Kelima aspek tersebut saling terkait dan saling mendukung demi terciptanya pembelajaran yang efektif. Baiklah, saya akan menjelaskan rumusan prinsip efektivitas kurikulum di salah satu sekolah, yaitu penggunaan media puzzle pada kelas 1, tema 1 diriku tentang anggota tubuhku di SD Swasta Kartini Handayani, Pematang Siantar. Nah, dalam kegiatan menyusun puzzle tersebut, saya merumuskan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyusun potongan-potongan puzzle menjadi sebuah gambar yang utuh. Dan yang ketiga adalah melalui menyusun puzzle, siswa mampu mengingat nama-nama anggota tubuhnya. Nah, setelah kegiatan pembelajaran tersebut selesai, saya melihat bahwa ketiga tujuan yang telah saya susun tadi dapat dicapai oleh peserta didik, di mana mereka mampu menyusun potongan gambar tersebut menjadi sebuah gambar yang utuh. Mereka juga jadi mengingat nama-nama anggota tubuh mereka dari kepala sampai ke ujung kaki. Dan mereka juga dapat menyelesaikan puzzle tersebut dengan tepat waktu karena mereka bekerja sama dengan anggota kelompok mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media puzzle sudah memenuhi prinsip efektivitas kurikulum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.